Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini ialah memetik hikmah di balik setiap musibah. Perjalanan hidup manusia tidak selamanya datar. Life never flat. Jalan itu ada yang mendaki, ada yang menurun. Ada yang belok ke kiri, ada yang ke kanan. Dualisme kehidupan inilah yang harus dialami sebagai natural law. Sunnatullah. Inilah seni daripada kehidupan yang oleh orang Italia menyebutnya sebagai pantere. Hidup ini seperti gelombang yang fluktuatif. Ada naik dan turunnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kita melihat betapa tahun lalu saudara-saudara kita yang ada di Palu dan di Lombok terkena gempa. Awal tahun 2020 terjadi banjir bandang di mana-mana. Bahkan menurut Badan Penanggulangan negeri kita ini, bahwa korbannya sampai seratusan dan korban material sampai triliunan. Ini adalah sebuah musibah besar. Dan bahkan terakhir kali ini ada sebuah virus yang kita kenal dengan corona atau COVID-19 yang telah merebak di seantero dunia, telah mengorbankan sampai 3,2 juta yang terinfeksi dan 200.000 yang menjadi korban. Na'udzubillahi min dzalik. Hal seperti ini sudah dikonstantir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sosok muslim tidaklah pantas untuk menyatakan dirinya beriman sebelum diuji. Sebagai sebuah emas, maka untuk mengetes apakah dia 24 karat atau hanya sekedar loyang, maka perlu dites dan diuji. Anak-anak sekolah sebelum ujian tidak akan pernah naik kelas. Maka sesungguhnya ujian itu adalah upaya untuk mendongkrak keimanan kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika ingin menguji seorang hamba, maka akan diberikan berbagai ujian dan cobaan. Apa hikmah dibalik daripada ujian itu? Yang pertama ialah mensucikan hati, mensucikan pikiran kita. Terkadang kita menganggap bahwa dengan jabatan yang tinggi, profesi yang tersohor, kita menjadi populer di mana-mana, harta kekayaan yang kita miliki, dianggapnya itu bentuk kesenangan Allah kepada kita. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi bila diuji, dia mengatakan, dengan kemiskinan ini Allah ternyata membenci kepadaku. Sebenarnya tidak. Apakah itu kemiskinan atau kekayaan, atau popularitas, atau tidak dikenal sama sekali, semuanya itu adalah ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka kita harus menghilangkan buruk sangka demi untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang kedua ialah upaya untuk meningkatkan kesabaran. Jadi
ujian-ujian demi ujian yang menimpa seorang hamba itu sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kesabaran atau diistilahkan dengan adversity equation. Kecerdasan ketabahan melahirkan energi kepatuhan, membuat manusia itu akan menjadi sukses di mana-mana. Mari kita melihat Nabi Yusuf alaihissalam dijebloskan ke sumur, diperjualbelikan di pasar, dan dimasukkan ke dalam penjara, tetapi tetap tabah dan sabar. Akhirnya oleh Al-Quran disebutnya sebagai ahsanul qasasi, kisah yang terbaik dari seluruh kisah-kisah Al-Quran. Subhanallah. Hikmah yang ketiga ialah bagaimana agar supaya kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya semua ujian dan malapetaka itu adalah upaya Allah untuk mengangkat harkat dan martabat kita, untuk mengangkat posisi kita, posisi mukmin menjadi posisi muhsin, dari posisi muhsin menjadi posisi mukhlisin, dari posisi mukhlisin menjadi muttaqin. Dan inilah tingkat kesabaran yang paling puncak. Oleh karena itu, jika seorang muslim memiliki jiwa kesabaran, dalam artian jika setiap musibah dia bersabar, lalu diberi nikmat dia akan senantiasa bersyukur, maka inilah dua keping mata emas yang menjadikan mukmin bisa hidup di mana-mana dan beranjang sana kemana-mana. Sebagaimana kata Shakespeare, that which we call a rose by any other names will smell sweet. Bunga ros, baik itu tumbuh di lumpur maupun tumbuh di taman, tetap akan mengeluarkan semerbak yang wangi. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu menambah keistiqomahan kita dan ketabahan kita di dalam menempuh ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Usikum wa ya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.